Amang Safruddin LC ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga, berikan kesehatan dan juga berikan kemudahan-kemudahan dalam mengemban amanahnya, menjalankan amanahnya insyaallah. Lalu yang kami cintai juga teman-teman semuanya seperjuangan gitu ya. Alhamdulillah hari ini ya kita bisa bersilaturahim, bisa bertemu ya, dalam rangka reses Ustadz Amang ya di Depok yang mungkin sudah agak lama di Depok belum ya Ustadz ya. Alhamdulillah di sini bisa hadir pada kali ini. Mudah-mudahan dalam reses ini ya kita akan mendapatkan banyak informasi ya dalam menjalankan kebaikan-kebaikan yang kita jalankan juga sehari-hari terkait dengan amanah kita di DPRA dan juga di DPC insyaallah gitu ya. Juga dalam mengembangkan yayasan yang kita miliki ya, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan itu insyaallah akan tambah sempurna dengan berbagi informasi, dan kali ini informasi yang akan kita dapatkan dari Ustadz Amang Safruddin insyaallah. Jadi karena ini sudah pukul 5:04 ya, kita langsung saja nanti gitu ya mendengarkan dan juga nanti kita banyak diskusi ya. Jadi bisa itu saja ya mungkin ya sambutan ya yang saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa banyak menyimak, kita bisa banyak mendengar dan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya insyaallah. Itu saja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana janji Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisaim farhatan. Bagi orang yang berpuasa adalah dua kebahagiaan, farhatun indal iftar. Ya, atau kama qala. Ya. Kebahagiaan pertama adalah pada saat berbuka, ya, kita bisa lihat tampilan kebahagiaan itu di luar, kita bisa lihat jalan-jalan padat ya. Jadi juga mau belok ke sini di Pondok Duta itu juga tersendat karena banyak orang belanja menjemput kebahagiaan saat berbuka. Hampir seluruh rumah makan juga penuh ya, mau enak mau enggak pokoknya. Yang dulu-dulunya sepi banget, jarang sekali, sekarang penuh gitu. Karena orang nggak peduli dengan bahasa enak tidak enak. Yang penting dia sedang berbuka menyambut kebahagiaan. Nah, semuanya mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Ini satu fakta dan bukti dari kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Atau sering saya sampaikan bahwa ini contoh konkret dari berkah. Ya, kalau ingin tahu berkah itu ya Ramadan ini. Karena setiap detik hidup kita itu dalam kebaikan. Sebagaimana definisi para ulama, berkah itu adalah izdiyadul khair. Semakin bertambah kebaikan. Jadi kalau dalam detik-detik yang kita lalui itu selalu ya, setiap detiknya ada dalam kebaikan, itulah yang disebut keberkahan. Nah, tinggal kebaikan itu seberapa jauh, seberapa luas, seberapa dalam, seberapa banyak dalam satu detik ini. Nah, kebaikan yang kita bincang misalkan pada kesempatan ini, apakah hanya untuk urusan pribadi kita atau keluarga, atau juga buat umat, bangsa, bahkan dunia, itu juga punya bobot yang berbeda ya. Dalam setiap kajian, dalam setiap diskusi, dalam setiap langkah, bahkan aksi-aksi kita yang lain. Nah, oleh karena itu, bobot kebaikan itu sendiri hanya bisa kita dapatkan secara konkret dan secara lebih syamil menyeluruh manakala didapat dari tangan Allah Subhanahu wa taala, seperti halnya dalam setiap doa kita di pagi maupun sore yang dibaca ya, ketika Allah menegaskan di tangannya lah ya seluruh kebaikan, biyadikal khair. Itu setelah Allah mengungkapkan kalimat qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha. Ya, kalau bisa dilihat kebaikan melalui kekuasaan itu ternyata jauh lebih besar dan lebih komprehensif. Qulillahumma, katakan hai Muhammad, ya Allah, malikal mulki, pemilik
seluruh kerajaan, seluruh kekuasaan. Nah, di sini juga sebagai sebuah koreksi, konteks kerajaan tidak identik dengan keturunan. Ya, al-mulku dalam terminologi Quran itu adalah kekuasaan, ya, konteksnya adalah kekuasaan yang sangat-sangat kuat dan menyeluruh di situ, bukan konteksnya keturunan. Ya, kerap kali kita mendefinisikan monarki itu adalah sebuah kekuasaan yang didapat secara turun-temurun. Ya, dalam konteks Quran, ya, al-mulku itu adalah sebuah kerajaan. Ya, kerajaan di mana memang harus ada seorang penguasa dan raja yang memiliki segala sesuatu, terutama kewenangan dan kekuasaan. Karena kekuasaan tanpa kewenangan juga tidak ada artinya. Duit banyak tapi nggak berkuasa, ya. Wah, gajinya berapa? 50 juta. Tapi nggak ada artinya sebab dia tidak bisa menggunakannya, sebab dia tidak punya kewenangan. Misalkan saat ini desa dikasih 1 miliar, kata desa betul 1 miliar, tapi semua kewenangan harus mengikuti aturan yang datang dari pusat. Bagaimana kami bisa belanja menurut keinginan atau kebutuhan tingkat desa, ya? Nah, oleh karena itu muncullah, ya, usulan-usulan baru atau aspirasi baru, bagaimana undang-undang desa yang mengamanatkan satu desa 1 miliar itu misalkan supaya disempurnakan, umpamanya diperbaiki di satu sisi dengan sisi yang lainnya. Nah, saudara-saudara sekalian, katakan hai Muhammad, yang ya Allah yang maha memiliki kerajaan, tu'til mulka man tasya, kau berikan kerajaan itu pada siapapun yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan kau cabut kerajaan itu atau kekuasaan itu dari siapapun yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, kau muliakan siapapun yang kau kehendaki, terutama dengan kekuasaan itu. Ya, wa tudhillu man tasya, karena konteks ayat ini adalah konteks mulkiyatullah, kerajaan Allah, the kingdom of Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Allah konteksnya. Jadi kita tidak bisa melepaskan dari konteks itu. Bahkan ya secara eksplisit, ya tekstualnya jelas sekali bicara tentang malikan mulki. Kau berikan kerajaan itu kepada siapapun yang kau kehendaki, dan kau cabut kerajaan atau kekuasaan itu dari siapapun yang kau kehendaki. Biyadikal khair, ditutup dengan kalimat biyadikal khair, ya, atau dilanjutkan dengan kalimat di tanganmu lah ya Allah seluruh kebaikan. Nah, sekali lagi di situ jelas sekali bahwa korelasi antara kekuasaan dengan kebaikan itu tentu sangat kuat sekali. Nah, kebaikan di tingkat tadi misalkan 2 miliar dengan kebaikan di tingkat 10 triliun itu berbeda. 2 miliar kita hanya bisa mengelola ukuran kecamatan lah kira-kira, ya. Tapi kalau dengan 10 bahkan 20 triliun kita bisa menjelajah Jawa Barat. Ya, kalau 2000 triliun ya se-Indonesia lah kira-kira begitu. Tapi itu juga sangat-sangat erat hubungannya dengan tingkat salahiyah kita. Kata salahiyah diambil dari kata abdun salih, ya, sebagaimana Allah menyatakan annal arda yarithuha ibadiyas salihun, ya, bahwa bumi ini diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh, kata Allah. Nah, kata salahiyah sering saya sampaikan tidak sebatas bahasa kita ini anak soleh itu anak baik, tapi ada dimensi lain dari kata salah itu yang artinya layak. Ya, di samping baik dia juga punya kelaikan, layak kalau dia mendapatkan amanah. Tidak semuanya orang baik punya kelayakan, tapi orang yang punya kelayakan salahiyah, fit and proper bahasa lainnya, fit and proper people misalkan, dia adalah orang yang pantas, ya. Kelayakan itu kan kepatutan, kepantasan. Pantas kalau dia megang misalkan Jawa Barat, pantas kalau dia memegang yang lain-lainnya. Seperti itulah gambaran
peningkatan kapasitas dan kualitas kita ini di persoalan salahiyah. Nah, oleh karena itu dalam konteks salahiyah ini kita dibimbing oleh Allah dengan 3 tahapan kerja kita, yaitu iman, takwa, kemudian husnul khatimah. Salahiyah yang paling puncak adalah husnul khatimah. Ini yang harus menjadi pertimbangan kita. Sekaligus koreksi terhadap pandangan-pandangan sebagian, kalau dinyatakan hebat orang soleh itu ya kalau dia jadi gubernur, jadi presiden. Itu salah satu indikator sah-sah saja. Tapi bagi Allah, salahiyah itu kalau dia sudah dinyatakan layak kembali kepada Allah dalam keadaan Allah mengampuninya dan ridho kepadanya. Dan itu sangat terbuka kepada setiap individu manusia. Ya ayyuhan nas. Setiap manusia, bukan hanya muslim dan mukmin. Silahkan kalian berpacu, silahkan kalian berkompetisi untuk mendapatkan maghfirah Allah. Tetapi untuk mendapatkannya ada proses. Dan proses itu pula yang Allah kasih tahu kepada kita. Disinilah hikmatullah. Hikmah dan kebijaksanaan Allah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi kebijaksanaan oleh Allah, maka dia telah diberi kebaikan yang amat sangat banyak sekali. Nah, saudara-saudara sekalian, kesalehan tadi mulai dari keimanan indikator. Ya, Allah akan menyatakan dia itu soleh. Yang pertama adalah berdasarkan keimanan itu sendiri. Nah, terus muncul sebuah pertanyaan yang belakangan saya sampaikan dalam beberapa forum. Pertanyaan seorang orientalis kepada Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kata dia, kenapa kami Barat bisa menguasai Muslim sementara Tuhanmu ya mengatakan wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan untuk menguasai dan mengendalikan orang-orang yang beriman sedikit pun bagi orang-orang kafir. Pertanyaan dia adalah apakah benar Quran ini? Kata dia, kata Syekh Mutawalli haq. Tamam, absolutely, pasti benar Quran. Dan setiap kata dalam Quran itu menjelaskan dengan kandungan-kandungan yang amat sangat-sangat jelas, tegas. Dalam ayat itu jelas diungkapkan bahasanya alal mu'minin, ya, atas orang-orang beriman. Kata beliau, sementara kami Muslim hari ini, syiar Islam di mana-mana, alhamdulillah dia bilang sholat, puasa, zakat. Tetapi apakah kami sudah masuk di kelas mukmin atau belum? Itu persoalan kami. Karena kalau sudah kelasnya mukmin, janji Allah itu pertama. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Hak atas kami kata Allah membela orang-orang beriman. Nah, ternyata saudara-saudara sekalian, kelas mukmin itu memang, coba antum lihat, satu aja indikator. Kita sering membaca surah Al-Anfal misalnya. Ketika Allah mengatakan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja indikator itu. Orang mukminin itu hanyalah orang yang kalau disebut Allah wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Coba. Saya barusan nyebut Allah. Ada yang bergetar nggak? Enggak. Biasa-biasa saja. Ya, ada lapar. Ya, bergetarnya karena lapar gitu ya. Jadi wajilat qulubuhum itu ya sering saya renungkan. Ternyata saya belum sampai seperti itu. Ketika disebut nama Allah biasanya. Walaupun begitu mulia dan agung, tetap kita mengimani dan meyakini. Tetapi sampai ke hati ini bergetar, belum. Ya. Apalagi disebutkan berikutnya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Indikator berikutnya apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambah iman. Semakin bertambah iman. Itulah
Jadi saat kita sedang membaca kitabullah atau dibacakan ayat-ayat Allah, kita masih sering saat dibacakan ayat Allah kita ngobrol, kita bicara. Ya. Padahal wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Simak, dengarkan, dan ansitu, diam. Karena kita sedang mengungkapkan atau mendengarkan kata-kata Allah. Saya bicara saja hari ini, antum diam, menyimak. Apalagi kalau ada seorang guru kita tampil di sini, jauh lebih menyimak lagi. Presiden misalkan bicara di hadapan Bapak dan hadirin sekalian, jauh akan lebih memperhatikan lagi. Kenapa? Kata dan isinya itu sangat kita perlukan. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini bagian dari introspeksi diri, bukan apa-apa. Sama. Makanya awal pembangkangan yang bisa dibangun oleh orang-orang non-muslim terhadap Islam itu adalah membuat umat ini nggak peduli dengan kitab. Salah satunya kan dari dulu begitu. La tasma'u li hadzal Qur'an. Jangan dengerin nih Quran. Walghaw fihi, bermainlah kamu. Makanya saya kalau ngelihat anak-anak saya santri di rumah itu, kalau kita sedang menyampaikan ayat Allah, bercanda bermain itu, saya marah. Karena saat itu setan di zaman Nabi dengan setan yang sekarang itu boleh jadi masih ada sama. Karena ada yang namanya setan dari kalangan jin. Usianya sudah hidup di masa Nabi Musa alaihissalam sampai pada Nabi Muhammad SAW masih ada. Pengen ketemu belum? Gak usah. Tapi itu kalangan jin ya, yang mukmin. Dia beriman pada Nabi Musa dan juga beriman pada Nabi Muhammad SAW. Tapi setannya juga bisa jadi. Makanya pengalaman mereka lebih hebat dan canggih dibandingkan kita. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, saya banggakan. Jadi yang pertama ini, terus terang saja kajian saya juga belakangan ini, saya enggak bergeming atau enggak bergerak dari ayat yang tadi, 102 Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Karena itu bukan sebuah, kalau bahasa salah seorang imam kepada para muridnya itu kan, ini bukan kalimatun tuhfaz, bukan kalimat yang hanya sekedar patut dihafal. Walakin ta'limatun tunaffaz. Tapi ini taklimat dari Allah yang layak dan wajib dilaksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu labbaika ya Allah. Suka merespon begitu enggak kalau ada ungkapan ya ayyuhalladzina amanu? Enggak. Ketika ada kalimat siapapun yang mengucapkan itu, khatib atau siapa yang baca samping kita begitu baca ya ayyuhalladzina amanu labbaika ya. Talbiyah langsung merespon labbaika ya Allah. Apa? Kutiba alaikumusiyam labbaika. Kan itu. Syiar saat kita sedang haji itu digambarkan dalam syiar ketundukan kepatuhan yang penuh, sepenuh. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka. Lagi-lagi kerajaan disebut. Sesungguhnya puji, kenikmatan hanya milikmu ya Allah dan juga kerajaan ini. Begitu Allah amanatkan, bahkan dalam doa wirid kita setiap pagi dan sore menggunakan salah satu kutipan ayat ini. Qulillahumma malikal mulk. Kenapa? Tadi dimensi kebaikan dalam kekuasaan itu luar biasa.
berbanding terbalik dengan itu, kejahatan yang bisa dilakukan karena kekuasaan jauh lebih dahsyat dampak. Kejahatan individu sebanyak-banyak jahat dia, nggak sampai seprovinsinya. Tapi kalau seorang penguasa sudah jahat, segenap negara bisa tenggelam dalam kejahatan. Cukup dengan satu undang-undang saja. Kalau mau jahat, ya, apalagi yang namanya undang-undang dasar, konstitusi, bisa pertama kali membangun kejahatan itu dari situ. Sangat bisa. Hilangkan kata ketuhanan. Itu kejahatan yang paling dahsyat pertama. Negara tidak dibangun di atas dasar ketuhanan. Muncul persepsi, negara itu bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Terus negara apa? Antah berantah. Nggak jelas. Jelas kalau bicara ketuhanan bahwa kita adalah negara berketuhanan. Theistic country. Theistic state. Kita adalah negara berketuhanan. Bukan ateistik. Ya, dengan demikian, agama yang ada di dalam negara ini, yang dianut oleh seluruh penduduknya, harus dijadikan dasar sila pertama, bahkan paling utama. Nah, disinilah pentingnya kita. Tadi saya memulai dengan kalimat Qulillahumma malikal mulk. Apalagi kalau yayasan ini bergerak dalam berbagai persoalan-persoalan kebangsaan dan keumatan ini misalkan. Sangat penting menguasai konstitusi. Karena kalau tidak, kita akan dikadali orang. Ya, tempoh hari dalam sebuah rapat dengar pendapat, kita bicara tentang persoalan desa, persoalan SDGs. Tahu SDGs apa? Sebagai warga negara harus paham kita SDGs. Mereka, terutama para pejuang gender ini, kesetaraan gender itu ngerti. Karena salah satu indikator SDGs yang 17 di tingkat nasional dan internasional itu adalah kesetaraan gender, keterlibatan kaum wanita lebih jauh. Dan dia menyoroti kebijakan-kebijakan di desa banyak yang tidak berpihak pada perempuan. Atau perda-perda yang ada sangat merugikan kaum perempuan. Ngomong dengan lantang dalam RDP itu seorang anak muda. Kita sebagai anggota yang menyimak itu, kita lihat. Dia boleh mengkamuflase undang-undang, memanipulasi undang-undang. Bisa saja, kalau kita nggak ngerti persoalan. Seakan-akan benar. Padahal belum tentu benar juga. Kalau kita mengerti undang-undang, makanya bagi para pemerhati dan pegiat kebangsaan dan kemanusiaan di negeri ini, dari mulai tingkat pusat sampai tingkat kelurahan, mesti ada kajian terstruktur dan sistematis kaitan dengan konstitusi. Karena itu adalah kewenangan pertama yang kita berikan dan kita amanatkan pada orang-orang yang kemudian dikenal sebagai anggota legislatif. Bangunan ini mau dibentuk kayak apa, digambar dulu kan. Setelah digambar kemudian diatur. Di sini tata letak segala macamnya. Walaupun tidak didefinitifkan dalam bentuk tulisan atau sebaliknya. Ada yang ditulis, nggak perlu digambar. Tapi intinya adalah blueprint bangunan ini sudah kita letakkan dengan benar. Nah, blueprint negara ini mau seperti apa? Berdasarkan ketuhanan atau tidak? Itu sangat bergantung kepada anggota legislatif yang kita tunjuk, yang dalam konteks ketatanegaraan kita, menurut Undang-Undang Dasar 1945, itu ada 3 kekuasaan. Yang sudah dari dulu gerakan ini mulai dari John Locke, kemudian Montesquieu, dan sebenarnya kalau mengacu kepada Islam juga sejak dulu sudah ada pembagian kekuasaan ini. Mana ayat tadi pembagian kekuasaan?
Tapi yang bagi yang benar-benar pemilik kekuasaan. Kalau kita bukan pemilik kekuasaan, ceritanya saja rakyat itu pemegang kekuasaan. Nah itu sebenarnya kalau kita sinkronis dengan Islam, ketika Allah mengatakan, ya kan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu awal bagaimana Allah memberikan kekuasaan kepada manusia sebagai mandatori. Mandatori, bukan kekuasaan mutlak. Kenapa? Karena manusia nggak mampu berkuasa terhadap apa-apa. Nggak bisa. Kenapa? Sifat manusia itu lemah. Kelemahan itu yang membuat manusia kemudian bergantung pada yang lain. Dha'ifa. Kan begitu. Khuliqal insan dhaif. Diciptakanlah manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dhaif. Kelemahan itulah yang membuat manusia bergantung. Ketergantungan itu nanti tergantung pada siapa dan apa. Termasuk terhadap undang-undang. Kalau ketergantungannya kepada undang-undang yang rapuh, salah, zalim, maka manusia akan ikut di dalam. Sebaliknya, kalau ketergantungan itu kepada aturan yang sangat luar biasa adil, dan lagi-lagi tidak akan kita menemukan tingkat keadilan kecuali dari yang maha menciptakan dan maha objektif, tidak punya kepentingan dengan alam ini. Maka Allah posisikan dirinya sebagai Al-Ghani. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya, maha cukup, nggak butuh dengan alam ini. Dia bisa menciptakan alam yang lain. Ketidakbutuhan itulah yang membuat Allah pastikan sangat objektif. Terus kenapa kita diperintahkan? It's for you. Semua buat kamu. Walaupun tetap yang mengambil kompensasi dan bisa memberikan balasan juga lagi-lagi Allah yang jamin, bukan manusia. Manusia hanya diperintahkan untuk mengikuti aturan, yaitu takwa. Takwa itu mengikuti aturan. Dan aturan itu nggak bisa lepas dari dua, perintah atau larangan. Makanya takwa dimensinya cuma dua, jalankan perintah, jauhi larangan, selesai. Pertanyaan saya, apakah takwa seperti itu hanya untuk beragama? Hanya untuk Islam? Tidak. Kita bikin yayasan, perlu orang-orang yang patuh dengan aturan tidak? Dan aturan apa? Apa yang diinginkan oleh yayasan dan mana yang tidak diinginkan oleh yayasan. Segala sesuatu yang membuat yayasan ini bermanfaat besar, maka kita akan perintahkan. Dan segala sesuatu yang bisa membahayakan yayasan ini pasti kita buang. Begitupun konstitusi. Makanya transformasi itu bergerak dari mulai tadi. Iman terus wattaqullaha haqqa tuqatih. Penyempurnaan kepatuhan. Setelah Allah menyempurnakan aturan ini dengan kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Din ini aturan hidup. Maka kita berusaha menyempurnakan sebagaimana Nabi Allah Ibrahim wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Nabi Allah Ibrahim tidak hanya menjalankan, tapi Allah gambarkan dengan kata atammahunna. Asal kata dari kalimat tamma, sempurna, sempurna, tuntas. Fa'atammahunna, maka Ibrahim pun menyempurnakan. Nah kita sebenarnya sedang mengikuti milah Ibrahim ini, tata cara hidup Nabi Allah Ibrahim. Makanya Allah pula yang memplanning sampai membuat schedule untuk menyempurnakan. Coba, sholat duhur ke sholat duhur sama enggak ini? Gerakannya, bacaan. Sama tidak? Ada yang berbeda? Zuhur kemarin dengan zuhur yang tadi. Sama. Bacaannya sama. Tapi persoalannya, kedalamannya, maknanya sama. Zuhur kemarin sempurna. Dibandingkan dengan zuhur tadi kita jalankan. Atau terjadi fluktuasi. Sama. Sholat ke sholat. Jumu'ah ke jumu'ah.
Pengulangan itu semata-mata untuk menyempurnakan. Kan dengan diulang jadi sempurna. Kita saja melakukan riset harus terjadi pengulangan berulang kali. Ya, listrik ini ditemukan setelah sekian ratus kali. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10, 20 gagal. 100 sekian kali, Bang. Jadi, riset saja perlu pengulangan, iterasi. Perlu itu semua. Apalagi ibadah, pelatihan, pembentukan karakter. Sangat memerlukan namanya riyadhah. Sama kalau dalam konteks tasawuf namanya riyadhah juga. Riyadhah batini. Spiritual exercise. Latihan spiritual. Berlatih nahan makan, nahan minum, nahan tidak ngomong. Ya. Kecuali yang perlu saja diomongkan. Konsepnya ada pada saum. Maka Allah perintahkan, kenapa? Saum itu dahsyat. Bisa mencegah dan bisa membangun. Membangun apa? Hal yang positif dalam hidup kita dan mencegah hal negatif. Salah satu pusat kenegatifan manusia adalah nafsu. Titik negatif manusia itu adalah nafsu. Tapi kalau dia dikendalikan oleh akal, maka dia bisa manfaat. Tentu mau sahur sunnah tidak? Enggak nafsu, sahur. Lagi enggak nafsu sahur lah, minum aja dah. Udah. Nafsu itu diperlukan, tapi harus dikendalikan. Kemana? Yad'una ilal khair. Menghadirkan untuk kebaikan demi kebaikan dan juga perlu bernafsu. Nafsu kekuasaan itu boleh ketika dikendalikan untuk kepentingan yang baik. Nafsu itu sifatnya netral nantinya. Walaupun ada yang ammaratum bisu, ada nafsu lawamah dan ada nafsu mutmain. Kan begitu Quran menggambarkan. Makanya tidak mutlak nafsu itu negatif. Walaupun titik masalah manusia ada di situ. Selama dia manusia, maka kasusnya akan sama. Ketika nafsu menjadi persoalan buat mereka. Nah, ketika ada kesamaan antara kita dengan umat sebelum kita, untuk mengatasi masalahnya juga sama. Itulah salah satu hubungan. Ketika kita mendengarkan ayat tadi, ya ayyuhan nasu ubudu. Problematika manusia itu adalah menyembah selain Allah. Sembahlah Allah Tuhan kamu sekalian yang telah menciptakan kamu dan umat kamu. Umat kamu dulu juga sama kasusnya, masalahnya. Kalian juga sama. Solusinya apa? Ibadah. Contoh ibadah apa? Puasa. Kenapa? Masalah kamu dengan dulu sama. Persoalan apa? Nafsu berkuasa, berlebihan. Paham tidak? Sudah 10 tahun masih pengen nambah lagi dan seterusnya. Walaupun dalam Islam juga tidak dibatasi dalam konteks di situ, bukan persoalan waktunya, itu persoalan manfaat atau tidak. Kalau dia 20 tahun, 30 tahun semakin sejahtera, orang juga tidak akan mencari pengganti yang lain. Itu sudah menjadi aksiomatika politik dalam kehidupan berbangsa. Makanya selama rakyatnya sejahtera, terutama tertutup dua kebutuhan, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kebutuhan makan, kelaparannya bisa tertutup. Kekhawatiran hidupnya bisa terjaga dan diamankan oleh negara. Orang nggak peduli. Dia mau monarkis ke, mau diktator ke, seperti Cina misalkan dan sebagainya. Orang nggak peduli. Yang penting kami sejahtera. Negara kami sekarang jauh lebih hebat dibandingkan kalian. Bahkan sekarang kami ada pada kelas dunia. Walaupun sistem pemerintahan kami katakanlah sistem pemerintahan yang diktator. Maka diktatorisme tidak identik dengan kejahatan.
Itu cara memimpin saja. Kejahatan tetap adalah substansinya kejahatan, ketidakadilan. Mau pakai demokrasi juga kalau tidak adil, tidak ada yang bisa dipertahankan dari demokratisasi ini. Halo? Kan kita sering ngobrol tentang masalah seperti ini, misalkan bagaimana keberpihakan Allah kepada substansi keadilan, sekalipun itu datang dari seorang yang tidak beriman kepada Allah sekalipun. Memang bisa secara kemanusiaan. Tapi jauh lebih dahsyat, lebih hebat ketika ada orang yang oleh Allah direkomendasi menjadi adil karena Allah tahu kapasitasnya dengan keimanan dan ketakwaan tadi. Semakin beriman kepadanya, Allah semakin mengamankannya. Dan semakin bertakwa kepadanya, maka Allah semakin memuliakannya. Inna akramakum indallahi atqakum. 1 menit lagi. Ya. Insya Allah lain kesempatan kita sambung. Saya ingin mencoba mengkorelasikan bagaimana dakwah sekarang ini menjadi dakwah yang begitu komprehensif. Jadi disayangkan kalau ada 1-2 yang mengundurkan diri. Apa saya stop dulu deh katanya dari dakwah ini. Sayang sekali. Ya, sayang sekali. Amat disayangkan. Karena terus terang saja kita dengan berorganisasi ini, beryayasan ini, berjamaah ini, dakwah, pendidikan dan sebagainya itu tadi semakin komprehensif. Seperti yang diinginkan oleh Allah melalui firman-Nya, udkhulu fis-silmi kafah. Cara masuk Islam secara kafah ini melalui ini salah satu dimensinya, salah satunya dimensi kekuasaan. Inilah arti dari pendidikan politik yang perlu kita terus kembangkan. Tarbiyah siyasiyah. Bahkan saya sering menyampaikan, tarbiyah dan siasah itu tidak bisa dipisahkan. Pendidikan tanpa siasah kaku. Tetap ikut aturan rumus gini, rumus ini, segala macam. Nggak ada siasah. Pokoknya anak harus hafal. Pertanyaannya, bagaimana cara anak menghafal dengan tenang, santai, enak, tersenyum? Itu perlu siasah. Saya sering contohkan ibu-ibu kalau ngediamin anak itu langsung pakai perintah kan, diam kamu, pelototin, diam, tapi dia ngedumel. Tapi kasih politik sedikit, apa? Kasih permen lah, gadget sedikit sebentar. Nih buka, nonton nih, ambil nonton, asik berjam-jam. Ibunya mau ngerumpi, mau ngapain, itu siasah. Pendidikan dengan siasah. Begitu halnya siasah tanpa pendidikan juga tidak akan sampai kepada target yang diinginkan. Baik saudara-saudara sekalian, yang terakhir sebelum adzan ya, saya kira sudah mulai adzan, tapi paling tidak pesan terakhir adalah bagaimana dengan memahami kebijakan tadi, lakukan proses sinkronisasi antara kebijakan yang sudah ditetapkan oleh negara siapapun yang memimpin selama konstitusinya menjadi kesepakatan kita bersama, dan undang-undang di atas atau di bawahnya juga atau turunannya, itu yang paling tepat, juga tidak menyimpang dari konstitusi. Kita ikut dalam gelombang kebaikan itu. Salah satunya tadi SDGs tadi. Kalau penasaran, buka Google, baca mangga sendiri bagaimana kita nanti bisa membuat program-program itu dengan ukuran-ukuran SDGs ini, saya kira lebih konkret di lapangan. Walaupun kita insya Allah akan jauh lebih memiliki nilai karena kita melandaskan semuanya itu berangkat dari ketuhanan yang Maha Esa yang sangat menjadi dasar kita membangun bangsa dan negara ini.
Misalkan bagaimana kita menyelesaikan negara atau kelurahan tanpa kelaparan. Itu kan satu indikator SDGs. Sustainable Development Goals. Itu salah satu indikator. Bagaimana kita membangun sebuah kelurahan tanpa kemiskinan. Bisa nggak? Sudah masuk. Ya, tanpa kemiskinan. Insya Allah enggak ini. Baik, itu saja. Begitu hanya dengan yang lain-lain. Ya, sinkronisasi kebijakan-kebijakan kita dengan, dan ini merupakan sebuah indikator yang disiapkan secara internasional. Karena SDGs itu program PBB masuk ke setiap negara, ada sekian ratus negara yang bergabung. Tetapi di Indonesia diterjemahkan ke yang lebih sederhana, tapi ditambah 1 jadi 18, terutama di desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe ini.